البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Apa ini usul tafsirnya? 69 yang bawah sekali. Tayyib. Maka kemarin alamatnya lepas. Tayyib. Akhir muka surat 69. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-qismu tsani, kelompok yang kedua di dalam masalah memahami Al-Qur'an, laisa indahu i'tiqadun sabiq, lakinnahu yufassirul Qur'an bihasabi ma yadullu alaihi laf, yaitu dia tidak memiliki akidah terdahulu, bukan membuat akidah kemudian baru berdalil, bukan. Maka dalam sudut pandang ini dia sudah baik tidak membuat akidah dulu, tetapi apa? Dia menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh lafaz biqat'in nadhar anil mutakallim bih, tanpa dia memperhatikan yang berfirman dengan Al-Qur'an tadi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan Allah menginginkan kita itu mengetahui apa yang dia inginkan. Kalau sekedar tahu lafaz tapi tidak tahu apa yang diinginkan, maka akan terjadi kesalahan-kesalahan memang. Sementara zahir, kita diperintahkan mengikuti zahir, bukan maksudnya adalah sekedar memandang lafaz itu secara apa? Secara mustaqil, tetapi lafaz dalam keadaan dia itu muqayyad, diikat dengan qarinah-qarinah. Dan qarinah inilah yang menunjukkan apa yang diinginkan oleh sang pembicara tadi. Sebagaimana tentang masalah apa itu mengatakan innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an adalah apa? Adalah perkataan Rasul yang mulia. Ini pujian. Sementara untuk dalam ayat yang lain, dzuqa innaka antal azizul karim, rasakan sesungguhnya engkau adalah orang yang perkasa dan mulia. Ini bukan pujian, ini adalah celaan. Dari mana kita tahu? Yaitu kita tahu ini dari apa? Dari qarinah, untuk memahami apa yang diinginkan oleh yang memfirmankan ayat-ayat tadi. Dan inilah zahir yang diinginkan, bukan zahir yang dalam keadaan belum disusun menjadi suatu kalimat, menjadi suatu kalam. Tapi zahir yang memang sudah disusun dan diketahui maknanya melalui apa? Melalui qarinah-qarinah yang ada, diikat dengan alur-alur yang ada dan seterusnya. Nah, kalau orang hanya memahami secara perkata, maka ini akan mengalami kesalahan dia. Thayyib, wa huwa Allah, yang berfirman adalah Allah. Wa anil munazzal alaih, tanpa orang tadi memperhatikan siapa yang diturunkan, kepada siapakah Quran itu diturunkan. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pahamilah sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Allah Ta'ala jadikan sebagai kepercayaan untuk menjelaskan. Maka kita harus mengikuti cara pemahaman beliau, bukan pemahaman orang-orang Yunani dan pengekor mereka. Wa anil mukhatabi bih, dan tanpa orang tadi memperhatikan siapa yang diajak bicara. Wa humul mursalu ilaihim, yaitu yang Rasul itu diutus kepada mereka, yaitu umat ini. Umat ini diajak bicara dalam keadaan apa? Yang diajak bicara adalah orang-orang yang paham bahasa Arab. Maka berarti apa? Kita harus memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa orang-orang Yunani, bukan dengan bahasa orang-orang ahli filsafat, tapi dengan bahasa Arab yang asli. Yang tidak mampu bahasa Arab, dia harus belajar sebagaimana anak-anak orang Arab. Mereka sejak kecil belajar. Maka demikian pula orang-orang ajam harus apa? Berusaha belajar agar tahu apa yang diinginkan dengan Al-Quran tadi. Wa yanzuru ilal kalami min haitsu huwa kalamun faqat. Orang tadi dia melihat kalam tadi dari sudut pandang sekedar dia itu sebuah kalam, tanpa mengetahui apa yang Allah inginkan dan seterusnya. Wa hadza aidan khata', dan ini juga keliru. Fa innahu bila syakkin inda jami'in nas annal kalam yakhtalifu ma'nahu bihasabil mutakallim bih. Karena semua orang tahu dengan bahasa apapun bahwasanya kalam itu maknanya boleh berbeza sesuai dengan orang yang berbicara. Kadang berbicara ini maknanya ini, kadang berbicara itu ternyata maknanya itu. Ucapan orang KL kadang tidak sama dengan ucapan barangkali orang Kelantan atau apa itu yang kadang dibuat parodi aneh-aneh itu. Menunjukkan apa? Kalam itu berbeza sesuai dengan siapa yang mengucapkannya. Kadang di sini pujian, di sana menjadi sebuah celaan. Baik, orang Indonesia dan Malaysia pun kadang berbeza. Menunjukkan apa? Bahwasanya untuk memahami ucapan kita lihat siapa yang mengucapkannya. Tayyib, wa bihasabil mukhatabi bihi aidan, dan sesuai dengan apa? Siapa yang diajak bicara dengan kalam tadi juga.
Walau ja'atka kalimatun nabiyatun min syakhsin muhtaram. Kalau datang kepadamu suatu kalimat yang dia itu munculnya dari seseorang yang dimuliakan, wa ja'atka mithlu hadhil kalimah min syakhsin saqit. Dan juga datang kepadamu ucapan seperti ini dari orang rendahan, ayyuhuma asyaddu ta'ziran, mana yang lebih keras pengaruhnya, kesannya, al-awwal al-muhtaram, ucapan orang yang pertama. Kalimat nabiyah adalah kata-kata yang muncul dan bersifat kasar. Itu nabiyah. Li'anna kalamal muhtaram laha wazn. Karena ucapan orang yang dimuliakan dia memiliki bobot, memiliki nilai yang berat. Tayyib. Fa idza wasafani bi aibin masalan ma'nahu annahu hatta min qadri. Kalau orang ini mensifati saya dengan suatu aib misalkan, maknanya adalah dia sedang merendahkan derajat saya. Lakin in jaa wahidun saqitun yasubbu kulla ahad wasabbani ma yahummuni ma yuhimmuni. Akan tetapi kalau datang orang yang rendahan, dia mencaci, yang memang dia biasa mencaci setiap orang, lalu dia mencaci saya, maka itu tidak penting bagi saya. Karena memang orang ini biasa mengucapkan itu kepada siapapun. Misalkan masalah apa? Kita tahu orang ini adatnya adalah bahasanya kasar. Kemudian dia berkata kasar pada kita, kita pandang, oh memang ini biasa dia nggak ingin niat jahat itu, bukan ingin menghina kita. Tapi kalau orang biasanya kalimatnya halus kepada semua orang, tiba-tiba dia kalamnya kasar kepada kita, kita tahu, oh ini sesuatu yang besar. Maka lihat siapa yang berbicara dengan kalam tadi. Tayyib ma'annal kalimah wahidah, padahal kata-kata tadi sama, ternyata yang berbicara lain maka maknanya boleh lain. Wa kadzalika aidan law anna wahidan yatakallamu ma'a syakhs. Begitu pula misalkan kalau ada seseorang berbicara pada orang lain, kalau dia mengatakan wallahi hadza rujail. Demi Allah ini adalah rujail, tasghir rajul. Seringnya adalah berupa penghinaan, rujailun. Oh, ini orang kecil. Yatahaddatsu an sabiyyin shaghir. Dia berbicara tentang memang anak kecil dia. Yaqul hadza rujail. Ini adalah rujail. Syarat madhan am la hiya madh, pujian. Yaitu apa? Dia anak kecil tapi dia bagaikan rajul. Cara berpikirnya cara berpikir yang besar dan dewasa. Jadi lihat polanya. Baik. Seringnya tasghir adalah untuk apa? Untuk dzam atau untuk rahmah, tarahum. Untuk apa? Kasih sayang. Lakin lau qalaha li rajulin aqilin kabir, tapi kalau dia mengucapkan itu pada orang yang dewasa, orang yang tua dan berakal, syarat dhamman, ini adalah celaan. Dia sudah tua tapi kecil. Maksudnya adalah apa? Akalnya masih kecil orang ini. Tayyib. Hadza rujail. Idzan fal kalimatul wahidah tajiduha takhtalifu bihasabil mukhatabi biha. Karena itu, maka satu kata engkau akan mendapati dia itu akan beraneka ragam maknanya sesuai dengan berbeda maknanya sesuai dengan orang yang diajak bicara. Dan ini adalah apa? Adalah penjelasan yang sangat penting terhadap orang-orang yang mencela kita, mengatakan oh kalian cuma ikut dohirnya, mengatakan apa itu Ar-Rahman 'alal arsy istawa, oh itu dohirnya saja kalian ikut. Demikian pula kalian mengatakan Allah Ta'ala di atas langit sesuai dengan dohir ayat. Nggak boleh ikut dohir ayat. Kita tanya yang betul bagaimana? Yang betul Allah di mana-mana. Oh, kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita katakan katanya dohir, mengikuti dohir tercela. Sekarang kalian ikut dohir ayat. Sama. Kenapa kalian tidak adil? Padahal ketentuan harus sama. Demikian pula ketika kalian mengatakan dengan ayat-ayat yang semacam itu. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah di langit dan di bumi. Berarti Allah di mana-mana. Berarti kamu ikut dohir. Padahal katanya tadi tercela ikut dohir. Harus paham apa yang diinginkan. Harus paham qarinah. Padahal kalau ikut qarinah, kita tahu Allah Ta'ala ketika mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa betul-betul mutlak tanpa ada apa qarinah yang memalingkan. Sementara kalau tentang ayat yang kalian pakai, justru dohir sudah menunjukkan adanya qarinah yang memalingkan. Ayat dimulai dengan ilmu dan diakhiri dengan ilmu. Kadang diawali dengan ilmu, kadang diakhiri dengan apa? Basar. Menunjukkan bersama kita bukan datnya, tetapi apa? Tetapi pengawasannya, penglihatannya, ilmunya dan seterusnya. Demikian pula apa? Wallahu fis samawati wa fil ard. Maksudnya adalah qarinah menunjukkan dia itu disembah di langit dan di bumi. Allah maksudnya adalah al-ilah, al-ma'luh. Dia disembah di langit dan disembah di bumi. Qarinah menunjukkan apa yang diinginkan sebenarnya. Demikian pula ketika mereka mengatakan bukti bahwasanya Allah di mana-mana adalah apa? Fa inni qarib. Kita katakan katanya nggak boleh ikut dohir. Kenapa kamu sekarang ikut dohir?
Padahal apa? Jelas dohir justru. Kalau dohir yang betul adalah kalian bukan hanya potong ayat sampai di situ. Lanjutkan apa itu lafaz setelahnya, karena dengan itu kalian tahu apa yang Allah inginkan. Karena Allah tidak hanya mengatakan fa inni qarib, tapi Allah jelaskan apa yang Dia inginkan. Uji budak da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika berdoa. Jadi kurubnya di sini bukan kurbul dzat tapi kurbul ijabah. Nah, itu baru dikatakan pandai dalam masalah tafsir. Jadi apa? Kembali ahlu sunnah yang asli, salafi yang asli justru dia lebih paham tafsir dan bahasa daripada orang-orang yang sok pandai tadi, yang membanggakan apa? Saya sudah doktor, saya sudah dapat tauliyah, saya sudah dapat ini dan itu. Ternyata dia nggak paham. Yang dia celah justru mengenai dirinya sendiri. Baik. Kemudian kita lanjutkan, dan ini adalah ketentuan-ketentuan yang sangat penting dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Poin-poin yang layak untuk apa? Untuk dikasih huruf yang kuning atau huruf warna apa? Tentang ketentuan yang penting di dalam memahami tafsir, memahami kalimat dan seterusnya. Tayyib qal hatta innal kalimah allati tusaghar takunu ahyanan azimun wa kabir. Apa ini? Ahyanan sepertinya aziman wa kabiran mungkin ya. Sampai bahkan suatu kata yang di situ dia ditasghir, dikecilkan, ternyata terkadang dia itu menjadi sesuatu yang agung dan besar, seperti anak kecil yang dipuji tadi. Berarti apa yang kita pahami dari sini, yaitu pahami ayat bukan hanya dengan perkataannya saja, bukan hanya lihat dari kamus, tapi lihat alur ayatnya. Karena tidaklah Allah Ta'ala mengucapkan suatu kalam dan menghiasinya dengan kata-kata di sekelilingnya, kecuali memang Allah menginginkan apa? Kecuali memang ada hikmah di balik itu, di balik korinah-korinah yang ada itu. Dia bukan hiasan-hiasan yang sia-sia. Kama marra alaina, sebagaimana telah kita lewati, wa kullu unasin saufa tadkhulu bainahum duwaihiyatun. Apa ini? Tusaffiru minhal anamil. Setiap manusia mereka nanti akan dimasuki duwaihiyah. Dia adalah apa? Bencana-bencana. Yang dengan sebab itu maka jari jemari itu akan bersiul. Ini gaya bahasa. Ya rahmukallah. Tayyib, fa ba'dun nas ya'khudul Qur'an wal hadits fayufassiruhu bihasabi ma yaqtadhihi dzalikal lafaz. Sebagian orang mengambil Al-Qur'an dan hadis lalu dia menafsirkannya sesuai dengan apa yang dituntut oleh lafaz az-zahir, lafaz yang zahir saja, zahir yang mutlak. Bi qata'in nadhar anil mutakallim bih, tanpa dia melihat siapa yang mengucapkannya. Wal mukhatab, dan tanpa dia melihat siapa yang sedang diajak bicara. Karena ini adalah korinah-korinah yang penting. Wal munazzal alaih, dan siapa yang diturunkan, siapa yang mendapatkan wahyu dari ayat tadi. Wal qara'inil ahwal, tanpa dia melihat korinah-korinah keadaan yang ada. Wa hadza khata', dan ini adalah keliru. Iya, keliru. Akibatnya apa? Mereka akan mengatakan ini ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa mutasyabihat? Karena mereka nggak paham maknanya. Sementara bagi orang yang rasikhuna fil ilmi, mereka tidak mengatakan ini mutasyabihat, karena korinah-korinah sudah menunjukkan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Maka yang betul adalah apa? Kembali kepada kaidah yang ma'rufah di kalangan para ulama, disebutkan oleh Ibnul Wazir, disebutkan oleh Ibnu Hajar dan lain-lain. Apa itu? Alladzi ya'lam hujjatun ala man lam ya'lam. Yang tahu adalah hujjah terhadap orang yang tidak tahu. Maka orang yang mengatakan ayat ini bagi saya masih mutasyabihat, berarti apa? Tanya kepada orang yang tahu, bukan menyuruh orang lain untuk tidak tahu. Ayat ini mutasyabihat, yaitu untuk kamu. Jangan suruh orang lain ikut-ikut memahami sebagai suatu mutasyabihat. Bagi orang lain, bagi rasikhuna fil ilm dan pengikut mereka, ini adalah ayat yang muhkamat. Itu baru cara yang betul. Maka bagus nasihat dari siapa? Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala ketika membantah orang-orang ahlul kalam. Beliau mengatakan, yaitu apa? Alladzi ya'lam hujjatun ala man lam ya'lam. Orang yang tahu dia adalah hujjah bagi orang yang tahu. Wa yajibu ala man lam ya'lam yattabi man ya'lam. Wajib bagi orang yang tidak tahu untuk mengikuti orang yang tahu. Kemudian beliau mengatakan, dan tidak boleh orang yang tidak tahu memaksa orang lain ikut tidak tahu juga. Karena apa? Keadaan bagi ahli kalam dibalik. Oh, kita nggak tahu tentang ini, maka apa? Nggak perlu kita tafsirkan dan begini begitu. Ya, kamu nggak tahu, jangan suruh orang lain ikut tidak tahu. Alhamdulillah orang lain belajar bagus-bagus, jadi mereka tahu apa yang diinginkan. Nah, kalian karena umurnya dihabiskan untuk ke ilmu dunia, wajar kalau untuk Al-Quran tidak tahu. Jangan kalian membanggakan titel kalian sebagai profesor, dokter dan lain-lain dalam masalah dunia untuk memaksa orang yang paham masalah agama ikut-ikutan tidak tahu.
Ini salah. Kalian banggakan itu ketika mengurus masalah apa? Masalah jurutera, banggakan itu di situ. Tapi di dalam cabang yang lain yang bukan menjadi bidang kamu, maka apa? Laisa bi usyiki fadruji. Ini bukan sarangmu, pergi kamu. Kata para ulama. Laisa bi usyik. Bi usyrik. Bi usyik pakai ain. Ini bukan sarang engkau. Ini bukan burung milik kamu. Kamu burung kecil-kecil, bukan di sini tempatnya. Walaupun merasa besar. Masalahnya apa? Mereka terlalu sombong sehingga kadang terpaksa kita pakai kalam macam ini. Dijelaskan baik-baik malah sombong. Lupa dirinya sendiri yang tidak tahu. Abu Fairuz, mereka takwilkan istawa tu, dia kata ada 17 takwilan ya, Abang. Ada. Itu menunjukkan mereka masih perlu banyak belajar. Sebenarnya ada 25 makna, masih ada 8 yang mereka nggak tahu. Tanya pada orang yang tahu, bukan menyuruh orang lain tidak tahu. Baru 17 sudah bangga. Ada 25 dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Dan itu adalah ketika apa? Ketika qarinah tidak menunjukkan apa yang Allah inginkan. Sementara Allah sudah menunjukkan apa? Istawa ala. Maka tidak ada makna yang lain kecuali apa? Ala wartafa'a dan seterusnya. Baru 17 sudah membuat orang lain, oh dia tahu 17. Di hadapan orang jahil iya, orang akan kagum. Katakan, kamu baru tahu 17, kami tahu ada 25. Enggak sok tahu. Itu yang paling terdekat istaula. Makna yang paling dekatnya istaula. Iya, paling dekat, dan itu adalah makna yang apa itu hanya dikenal setelah 300 tahun kemudian. Berarti selama 300 pertama Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in enggak tahu itu. Ini pendekatannya aja 300, yang betul enggak sampai 300. Berarti umat itu dalam keadaan bodoh, nabinya dan generasi yang terbaik selama apa? 200 tahun lebih. Dan baru umat ini jadi pandai setelah apa? Pengekor orang Yunani itu yang datang untuk mengajari mereka. Justru yang pandai adalah orang belakangan. Nabi yang dapat wahyu langsung nggak tahu itu. Nah itu konsekuensinya. Karena lafaz istaula itu datangnya setelah apa? Bani Abbasiyah. Lafaz istaula yaitu istawa artinya istaula itu pun terbantah dengan sekian banyak sisi. Katanya itu mutasyabihat. Kenapa tiba-tiba kalian jadi sok tahu? Ya kan katanya mutasyabihat. Lafaz istawa itu masih samar-samar. Gimana kalian jadi sok tahu? Oh maksudnya ini. Alhamdulillah bagi kami ini sesuatu yang jelas. Kalau kalian samar-samar, tidak boleh kalian menghukumi. Hukum itu hanya bagi orang yang apa itu, yang tasawurnya sudah jelas. Kalian masih menganggap itu tasawur yang enggak jelas, maka jangan kalian menghukumi. Allah Ta'ala berfirman bahwa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Karena apa? Karena semua pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan ditanya. Sementara kalian sudah mengatakan ini mutasyabihat, sesuatu yang masih samar-samar. Berarti kalian belum tahu ilmunya. Kalau belum tahu ilmunya, bagaimana kalian berbicara? Sementara kami alhamdulillah kami ikuti Allah dan Rasulnya dan para sahabat dan juga para tabi'in dan atba'ut tabi'in di dalam menafsirkan ayat tadi, sehingga ayat-ayat sifat semuanya adalah muhkamat, adalah jelas bagi kami. Maka ilmu ada pada Rasulullah dan seterusnya, dan kami mendapatkan ilmu-ilmu mereka itu. Dan ilmu adalah sesuai dengan definisinya apa itu? Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Pengetahuan terhadap suatu perkara sesuai dengan kenyataannya secara pasti. Nah, sementara untuk kalian belum mencapai ilmu, kalian masih menganggap ayat-ayat tadi adalah ayat mutasyabihat, maka yang berbicara adalah kami, bukan kalian. Selesai. Cuma masalahnya apa? Mereka membuat kaidah selalu mereka yang menentangnya sendiri. Persis seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Perbedaan antara Sunni dan Bid'i adalah apa? Kalau Sunni, mereka itu konsekuensi dengan akidahnya, yaitu konsekuensi dengan ketentuan yang ada. Kalau ketentuan itu ternyata membantah mereka, mereka rujuk. Kalau ketentuan itu mendukung mereka, maka mereka jadikan sebagai hujjah, jadikan sebagai apa? Untuk melanjutkan kalimatnya, melanjutkan ucapannya. Sementara Mu'tadi'ah, mereka membuat kaidah dan mereka yang pertama kali melanggarnya dan menentangnya. Itu yang terjadi. Mereka tidak konsekuen. Dari sekian banyak sudut pandang, mereka tidak konsekuen dengan ketentuan yang mereka buat sendiri. Wallahu a'lam. Dan pembahasannya panjang. Jazakallah khairan. Iya, panjang karena apa? Mereka degil dan nggak paham-paham. Adapun para sahabat mereka langsung paham, maka mereka selesai. Langsung diimani, langsung dijalankan, selesai. Karena mereka adalah orang-orang yang paling paham dengan kalamullah dan kalam Rasulnya. Bismillah.